Yo yo yo, what's up Sobat Skon? Welcome back again sama Koko di channel Duta Film. Kali ini Koko akan melanjutkan film dari Kill Bill Volume 2. Buat Sobat Skon yang belum nonton volume satunya, link video ada di deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot kayak bekicot, kunci pintu, matikan lampu, sikat, Cinta perlahan menyelamkan, itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Film dilanjutkan dengan flashback saat dimana pembantaian itu terjadi. Diceritakan Kido yang masih berlatih untuk proses pernikahan bersama calon suaminya bernama Tommy. Mereka pun berlatih dan memilih lagu tema pernikahannya. Kemudian Kido ingin keluar untuk menghirup udara segar. Namun tiba-tiba ia melihat Bill yang sedang bermain suling. Bill pun menghampiri Kido dan bertanya tentang background dari suami Kido, yaitu Tommy. Kido mengatakan bahwa Tommy memiliki toko record di El Paso. Kido juga mengatakan bahwa ia sudah pensiun dari dunia pembunuh bayarannya. Bill kemudian meminta untuk bertemu dengan calon suami dari Kido. Mereka pun bertemu dan Bill berpura-pura menjadi ayah dari Kido. Tommy mengajak Bill untuk makan malam bersama. Dan Bill malah menawarkan balik untuk membayarkan semua makanannya. Saat akan melanjutkan latihannya, Kido kemudian mencium Bill. Dan yang paling mengejutkan adalah di luar ternyata sudah ada kelompok Deadly Piper Squad. Mereka pun membantai mereka semua di gereja tersebut dengan brutal. Kembali ke masa sekarang. Bill mencari tahu keberadaan Kido dengan bertanya kepada Bud. Bill menceritakan tentang kronologi kematian Oren dan Hanjo yang melanggar sumpahnya untuk tidak membuat katana lagi. Bill kemudian bertanya kepada Bud, apakah ia masih menyimpan pedang buatan Hattori Hanjo itu. Tetapi Bud malah menggadaikan pedang Hattori Hanjo tersebut. Pekerjaan Bud sekarang adalah menjadi tukang pukul di sebuah bar. Lalu Bill menawarkan bantuan kepada Bud. Namun Bud menolak dan memilih untuk menunggu Kido datang untuk membunuhnya. Bud kemudian menuju bar dan bertemu temannya di dalam bar tersebut. Bud disuruh untuk menghadap bosnya. Akhirnya Bud menemui bosnya. Bosnya memarahi Bud karena absensi Bud yang selalu datang terlambat. Bud mengatakan bahwa ia sepertinya tidak dibutuhkan di bar ini. Bosnya kemudian menyuruh Bud untuk pergi sampai ia dipanggil lagi oleh bosnya. Bud kemudian pulang ke rumahnya. Di bawah rumah trailernya ini ternyata sudah ada Kido yang menunggunya. Kido pun keluar dan melihat kaki Bud yang sedang bersantai. Tiba-tiba Bud mengintip dari jendela. Namun Bud tidak melihat ada Kido di sana. Saat Kido membuka pintunya, Bud ternyata sudah bersiap-siap dengan senjatanya dan langsung menembak Kido sampai tersungkur. Bud menghampirinya dan langsung menjauhkan pedang Kido dan menyuntikkan penenang di arah boolnya. Bud lalu mengambil sebotol amer dan menelpon Elle. Sobat Skon masih ingatkan si wanita dengan satu mata tertutup ini. Bud mengatakan pada Elle bahwa ia sudah menangkap Kido. Ia juga akan menjual pedang Kido kepada Elle. Akhirnya mereka pun bernegosiasi. Lalu Elle setuju namun dengan satu syarat, bahwa Kido harus menderita terlebih dahulu. Singkat cerita, Kido akhirnya tersadar, namun dengan tangan dan kakinya yang terikat. Bud kemudian membawanya ke sebuah kuburan. Bud berencana akan mengubur Kido secara hidup-hidup. Kido pun meronta-ronta, namun Bud mengancam akan menyemprotkan cairan merica ke matanya jika Kido tidak menurut. Dan akhirnya Kido dimasukkan ke sebuah peti lalu menguburnya.
Di dalam peti ini, Kido menjerit dan mencoba melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, Kido teringat kepada gurunya yang bernama Pai Mei. Adegan berlanjut dengan flashback Kido yang sedang bersama Bill. Di sana, Bill bercerita tentang seseorang yang bernama Pai Mei yang terkenal akan teknik bela dirinya yang mendunia. Salah satunya adalah teknik tapak 5 yang bisa menghancurkan jantung seseorang. Bill kemudian menyarankan Kido untuk menuruti seluruh arahan dari Pai Mei. Keesokan paginya mereka berdua sampai di tempat Pai Mei. Bill mengatakan bahwa Pai Mei akan menerima Kido. Ternyata Bill terlibat perkelahian terlebih dahulu dengan Pai Mei. Bill pun kemudian meninggalkan Kido berlatih dan Kido pun menaiki tangga untuk bertemu dengan Pai Mei. Lalu Kido bertemu dengan Pai Mei. Namun alih-alih disambut, Kido malah diejek oleh Pai Mei. Apalagi bahasa Cinanya Kido yang amburadul, kata Pai Mei. Lalu Pai Mei menyuruh Kido untuk pergi ke tempat persediaan senjata dan mengambil sebuah pedang. Kido menantang Pai Mei dan mereka pun bergelut. Namun Pai Mei mengalahkan Kido dengan sangat mudah. Pai Mei kemudian menantang Kido lagi dengan tangan kosong. Namun lagi-lagi Kido dikalahkan dengan very easy. Dan akhirnya Pai Mei mulai menerima Kido sebagai muridnya. Keesokan harinya Kido mulai berlatih di bawah bimbingan Pai Mei. Pai Mei mengajarkan pukulan, tapi Kido sangat kesusahan saat memperagakannya. Sampai-sampai Kido hampir menyerah. Namun ia mencoba berlatih secara sungguh-sungguh. Hingga pada suatu saat tangan Kido ini tidak bisa memegang sumpit sekalipun. Di sini ia dimarahi oleh Pai Mei. Kembali lagi ke masa sekarang. Kido yang berada di dalam peti pun mencoba untuk melepaskan ikatan yang ada di kakinya. Akhirnya ia pun bisa melepaskannya. Kemudian ia pun melakukan pukulan yang diajarkan oleh Pai Mei ke peti itu hingga membuat tangannya berlumuran darah. Peti pun tobros dan Kido berhasil keluar dari kuburan dan pergi ke sebuah warkop untuk meminta air putih. Scene berpindah pada El yang sedang OTW menemui Bud. Ia pun sampai dan bertemu dengan kawan lamanya tersebut untuk bertransaksi pedang Hattori Hanzo yang ditukar dengan uang jutaan dolar. Di sisi lain, Kido terlihat nyeker untuk kembali ke rumah si Bud. Ia juga menyaksikan sebuah transaksi antara El dan Bud. Di dalam rumah, El bertanya di makam siapa Kido dikuburkan. Ia juga meminta agar melihat pedang Kido tersebut. Setelah cukup lama mereka berbincang, Bud kemudian membuka koper uangnya. Namun tiba-tiba di dalam koper itu sudah dimasukkan ular jenis Black Mamba. Salah satu ular paling mematikan. Ular itu pun memacok si Bud di arah mukanya, hingga membuat si Bud jengker akibat bisa ular tersebut. El yang melihatnya kemudian menjelaskan kepada Bud tentang bisa Black Mamba. Setelah selesai menjelaskan, El kembali mengemasi uang-uangnya dan menelpon Bill bahwa adiknya Bud sudah is dead. El juga menyarankan Bill untuk membeli bunga dan menaruhnya di sebuah makam milik Paula South, yang sebenarnya itu adalah makam Kido. Setelah semua beres dan akan pergi, tiba-tiba sebuah kaki melayang dan menghantam El hingga terpental. Ternyata Kido datang pada waktu yang tepat. Mereka pun bertarung secara betina namun tanpa jenggut-jenggutan. Seperti biasa, Kido dipojokkan terlebih dahulu oleh El. Tak seru jika tidak melawan. Kido membalikan keadaan dan menghajar dengan brutal dan menenggelamkannya ke kloset rumah Bud. Mereka pun tak ketinggalan untuk mencoba bertarung ala samurai negeri Wano. El memakai pedang Kido sementara Kido memakai pedang almarhum si Bud. Sebelum bertarung, Kido bertanya apa yang diucapkan El kepada Pai Mei sampai-sampai satu matanya bisa hilang.
El menjawab bahwa ia mengatakan kepada Pai Mei orang tua bodoh. El yang tidak terima matanya hilang akhirnya meracuni Pai Mei hingga pupus. Mendengar Pai Mei yang dibunuh oleh El, Kido melampiaskan kemarahannya dengan mencabut mata satunya lagi milik El hingga ia benar-benar tidak bisa melihat atau buta map. El langsung menjerit dengan marah-marah gak jelas kayak doi kalau gak dikabarin. Kido pun pergi dan meninggalkan El bersama Black Mambanya. Setelah selesai membuat El buta, Kido akhirnya pergi menemui sosok figur dari ayah Bill yang bernama Esteban Pihau. Mereka berdua pun berbincang. Kido juga menanyakan di mana keberadaan Bill. Saat itulah Esteban mengetahui bahwa yang bertanya adalah Kido yang pernah diceritakan Bill padanya. Lalu Esteban memberitahu bahwa Bill ada di Villa Quattro. Kido langsung OTW ke Villa Quattro dan di sana ia menyiapkan pistol dan pedangnya untuk membunuh Bill. Kido masuk secara diam-diam dan menemukan Bill sedang bersama anak kecil sedang bermain tembak-tembakan. Kido pun terharu melihat anaknya yang ternyata masih hidup dan sudah besar. Kido dan anaknya yang bernama Bibi akhirnya berpelukan. Bill juga mengajak mengobrol anaknya dan menceritakan sosok dari Kido. Di sini mereka terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. Setelah itu Kido dan Bill menidurkan anaknya. Kido yang kita kenal sebagai pembunuh yang kejam berubah menjadi sosok ibu yang menyayangi anaknya. Setelah anaknya tertidur, Kido menemui Bill di ruang tamu. Di sini Bill mengatakan bahwa ia menyukai pedang buatan Hattori Hanzo. Bill juga menantang Kido untuk duel pedang di pantai Hacienda. Kido yang sudah tidak sabar tiba-tiba langsung berlari mengambil pedangnya. Tapi Bill malah menembaknya. Bill menembak kembali Kido dengan bius di kakinya. Lalu Bill mengatakan Kido gak cocok sebenarnya bekerja di toko kaset. Karena menurutnya Kido akan lebih cocok menjadi pembunuh. Bill juga bertanya kenapa Kido tiba-tiba lari dari Bill. Kido menjawab, jadi pada saat ia ditugaskan untuk membunuh Lisa Wong, Kido ini mual-mual dan ia menebak pasti dirinya tengah hamil. Dan ternyata saat Kido di kamar hotel ada seseorang wanita pembunuh yang mencarinya. Pembunuh itu langsung menembak shotgun sampai pintunya bolong. Dan mereka pun akhirnya saling mengintimidasi. Lalu Kido menjelaskan bahwa sebelum pembunuh ini menembak pintunya, Kido menyadari bahwa dirinya tengah hamil. Untungnya si pembunuh itu pun mengerti dan memutuskan untuk berdamai. Lalu mengapa Kido tidak memberitahu Bill bahwa dirinya hamil? Karena Kido gak mau kalau bayi utuhnya ini tiba-tiba diambil oleh Bill. Bill lalu mengatakan bahwa dirinya ini sakit hati karena Kido yang meninggalkannya dan malah menikah dengan orang lain. Akhirnya keduanya pun duel pedang dan tiba-tiba Kido menggunakan jurus penghancur jantung yang diajarkan oleh gurunya Pai Mei. Bill kemudian berjalan dan akhirnya ia tewas di tangan Kido. Setelah itu Kido pun membawa anaknya ke dalam mobil. Keesokan paginya Kido menangis di kamar mandi. Dan setelah itu Kido merasa tenang dan hidup bahagia bersama anaknya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton Sobat Skons. Kalau sobat punya kritik, saran, atau mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus Koko dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar pas Koko upload video terbaru sobat tidak ketinggalan. Kalau gitu Koko pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.